Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Fatmawati. Saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reformasi? Saya akan menjelaskan. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya, muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nah, setelah Soeharto turun dari jabatannya, dia mundur kan. Nah, jabatannya Presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pasal 8 1945. Nah, di sini ada gambar yang menggambarkan terjadinya reformasi di Indonesia. Di sini ada tanggal, ada bulan dan tahunnya. Kita lihat di sini. Nah, lalu naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Setelah Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie, nah sekarang kondisinya menjadi baik, sudah berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Di sini sudah saya jelaskan. Nah, masa pemerintahan B.J. Habibie dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi, membangun, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Nah, di sini ada upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintah B.J. Habibie, yaitu menggantikan 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Lalu, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap peredaran pres, jejak pendapat wilayah Timur-Timur, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapus hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, maksudnya orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang, berarti dikurang. Lalu Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Nah, itu perubahan-perubahan yang dibuat oleh B.J. Habibie. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.